Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-76 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah ketangguhan dan inovasi. Nah, di sini aku udah gak sendiri, aku udah sama narasumber kita di episode ke-76 ini. Saya akan mempersilahkan untuk memperkenalkan diri, boleh diperkenalkan dirinya dulu. Halo teman-teman semuanya, nama saya Gimin, saya alumni Tarsisius 2, lulusan tahun 94. Hai Kak, salam kenal. Salam kenal. Pekerjaan apa sih Kak yang Kakak geluti sekarang ini? 5 tahun terakhir ini saya bikin startup sendiri ya. Ya, startup ya berhubungan dengan teknologi inovasi. Cuma memang kebetulan kami ini bergerak lebih ke predictive maintenance ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan startup teknologi yang lebih ke aplikasi, software. Kalau kita lebih ke hardware, software juga, dan juga data analitik seperti itu. Nah, terus untuk mencapai pekerjaan Kakak yang sekarang nih, perlu pendidikan, proses pendidikan apa aja sih Kak bisa sampai ke pekerjaan ini? Sebenarnya kalau dibilang pendidikan dasarnya itu jadi macam-macam ya. Jadi pendidikannya itu kebetulan saya basicnya teknik industri. Jadi di teknik industri itu kita kan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan manufaktur, kita berhubungan dengan proses produksi. Nah, jadi salah satu bagian dari pembelajaran tersebut adalah maintenance. Nah, dari proses maintenance itu yang kadang-kadang kita jarang selidiki ya penyebabnya itu apa. Nah, jadi kemudian coding-coding yang dibutuhkan itu ya pada dasarnya sangat-sangat berbeda dengan apa yang sudah dipelajari orang-orang. Jadi pada dasarnya kalau ditanya pendidikannya apa, hanya orang-orang yang mau terus belajar ya itu bisa ya. Jadi contohnya kalau di data analitik itu kita belajar Python sama R. Nah, Python dan R itu basicnya adalah statistika dan matematika seperti itu. Apakah perlu untuk sarjana dulu atau magister dulu untuk bisa jadi seperti Kakak, atau ya kursus-kursus aja sih gitu? Cukup kursus aja ya. Oh ya. Cukup kursus aja. Oh, yang penting mau belajarnya itu ya? Yang penting mau belajar. Jadi kita harus melihat perbedaan-perbedaan. Jadi di dalam proses programming pun kita ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya bisa saja anak-anak SMP, anak SMA, mereka belajar data analitik, data science. Mereka sudah bisa untuk mulai mengerjakan data wrangling, cleansing data. Itu mereka sudah bisa lakukan tanpa saya harus meng-hire yang tanda petik lulusan S1, S2 gitu. Wow, yang penting berkompeten dengan bidang yang digeluti, dia akan bisa bekerja gitu ya kan? Bisa. Wow. Nah, terus sekarang kan sudah 2023. Semua orang sudah menggunakan elektronik, semua orang sudah menggunakan apapun yang berbasis teknologi. Nah, ini kan gak jauh-jauh dari tentang IT kan Kak? Nah, apakah di zaman sekarang ini IT itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita atau gak sih Kak sebenarnya? IT secara umum iya. Jadi gini, mungkin kita terjebak dengan kata IT ya. Jadi sebenarnya IT itu kita bicara industri digital. Jadi balik lagi, yang namanya industri digital, produk-produk itu kan ibarat kata industri digital kan pabrik yang digital gitu ya. Jadi pabrik-pabrik itu yang menghasilkan aplikasi-aplikasi itu siapa? Ya kan, programmer-programmer. Jadi level-levelnya pasti berbeda gitu. Jadi ada programmer yang tanda petik adalah blue collar, di mana tugasnya mereka hanya bikin programming aja, JavaScript misalnya, contohnya mereka hanya bikin website gitu ya, front end-nya, back end-nya, masing-masing seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, apakah penting? Ya penting, tapi kadang-kadang yang menguasai programming itu harus mengupgrade dirinya itu bukan ke programmingnya itu sendiri, tapi lebih ke bagaimana caranya programming itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Jadi harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari ya Kak, biar IT-nya itu bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, setahu saya nih Kak, kalau IT itu nggak jauh-jauh dari coding, ya kan? Nah, mungkin beberapa dari kita tuh banyak yang belum paham nih, maksud asli dari coding itu apa sih Kak? Sebenarnya kan mungkin zaman sekarang, oh iya coding kan yang apa kayak di komputer apa gitu. Nah, secara betulnya nih Kak, apa sih sebenarnya coding itu apa sih Kak? Itu menurut versi saya ya. Coding itu adalah bahasa. Jadi contohnya gini, misalnya kalau dari namanya Mbak kayaknya dari Jawa gitu ya. Saya kan nggak bisa bahasa Jawa. Sehingga supaya saya bisa berkomunikasi, saya butuh seorang translator. Nah, translator inilah yang mempelajari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, coding itu adalah sebuah bahasa. Jadi kalau makanya kita bilang ada bahasa pemrograman. Nah, itu coding. Jadi bahasa pemrograman itu ada yang low level, middle level, high level. Nah, jadi coding-coding itu digunakan supaya kita membuat sebuah program di mana dimengerti oleh mesin tersebut atau hardware tersebut. Contoh misalnya, handphone ini sebuah hardware. Ya, bagaimana caranya hardware ini bisa melakukan tugasnya? Di dalamnya ada software-softwarenya, ada programmingnya, ada bahasa-bahasa sehingga handphonenya kita itu mampu berinteraksi dengan kita. Oh, saya mau buka layar. Kalau buka layar artinya apa? Kalau misalnya saya lagi sleep, bagaimana? Jadi bahasa-bahasa di mana yang dimengerti oleh hardware sebenarnya. Oh, seperti bahasa pembantu gitu ya Kak? Ya. Kalau misal manusia maunya ini, di elektronik ini, jadi mereka bisa match gitu. Betul. Ya. Karena kita nggak bisa perintahkan HP tolong ini dong, nggak bisa. Secara langsung nggak bisa. Jadi bagaimana caranya bisa? Perintahnya kita akan diproses dulu dalam bentuk kalau bahasa mesin namanya bahasa biner ya, 0110 seperti itu, sehingga mesin itu mengerti. Nah, setelah mesin itu mengerti, baru dia memberikan respon. Responnya seperti itu. Wow, ternyata selama ini bahasa pemrograman tuh agak sedikit susah ya Kak? Menurut Kakak susah nggak sih Kak? Coding itu susah nggak sih sebetulnya? Jadi gini, coding itu dipelajarinya mudah, di aplikasinya susah. Kenapa? Gimana caranya bisa kayak mengaplikasikannya dengan mudah gitu? Memang harus dikerjakan setiap hari. Jadi coding itu adalah sebuah keahlian yang harus dikerjakan setiap hari. Coding itu tidak bisa hari ini kita belajar, tahun depan mau saya pakai, nggak bisa. Karena jadi gini, contoh misalnya, tadi saya ambil contoh bahasa Jawa misalnya ya. Misalnya hari ini saya belajar bahasa Jawa. Kemudian setelah 2 tahun, saya disuruh bicara bahasa Jawa lagi, mungkin sudah berubah dan sudah kaku gitu loh. Nah, kenapa? Karena tidak digunakan. Begitu juga dengan coding. Pada saat kita mempelajari sebuah coding, kemudian coding itu kita nggak lakukan tiap hari, ya kita akan lupa sintak-sintaknya, pasti lupa. Berarti memang harus harus dipelajari setiap hari, harus digunakan setiap hari ya Kak? Ya, harus digunakan setiap hari. Nah, menurut Kakak nih, seberapa perlunya coding untuk kehidupan kita zaman sekarang? Sangat perlu. Mungkin lebih ke gini ya. Jadi jangan berusaha mempelajari coding sebagai satu-satunya. Jadi contoh misalnya, mungkin buat adik-adik yang sekarang di SMA, coding dan kemudian coding itu hanya sebagai support. Utamanya apa? Contoh misalnya, saya kedokteran nih, bukan berarti dia belajar coding. Oh, saya akuntan nih, tapi tidak belajar coding. Nah, programmer yang berhasil membuat aplikasi-aplikasi akunting, pada dasarnya mereka adalah akuntan. Karena sudah paham gitu loh. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya saya nguasain coding, basicnya saya nggak ada akuntan, disuruh bikin itu pasti berantakan seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kita pelajarin ilmu apa aja, kemudian coding itu diaplikasikan. Oh gitu. Jadi coding itu secara bahasanya coding itu bukan ilmu yang awalnya gitu ya kan? Nggak? Dulu iya, sekarang tidak.
dulu ya. Berubah ya Berubah. dulu dengan sekarang. Jadi contohnya misalnya begini, tadi sempat diskusi juga dengan Pak Andreas, misalnya anak-anak belajar bahasa pemrograman coding ya, apakah itu HTML, CSS, JavaScript, C++, banyak sekali. Jadi pada saat mereka belajar, jangan cuma dikasih tugas komputer. Mungkin bisa kerjasama dengan para guru-gurunya, misalnya guru bahasa Indonesia, tolong dong kalian bikin aplikasi gimana caranya membuat puisi prosa yang baik dan benar, strukturnya. Kemudian kalau kita bicara misalnya mata pelajaran geografi gitu ya, nah kita gimana caranya kita bikin supaya ada tugas juga yang berhubungan dengan coding yang mereka pelajari. Gimana caranya melihat bumi jauh lebih baik daripada 2 dimensi misalnya. Kemudian begitu ya di musik apalagi ya, itu banyak sekali gitu coding-coding yang bisa mereka pergunakan. Sehingga mereka waktu belajar itu, oh saya belajar coding, aplikasinya mana? Iya langsung di mata pelajaran aja, nggak usah jauh-jauh. Oh jadi selain belajar coding yang awalnya juga harus diaplikasikan di pelajaran-pelajaran lainnya gitu ya, supaya apa yang kita pelajarin dari coding itu langsung tersalurkan gitu ya Kak. Nah ngomong-ngomong nih Kak, baiknya nih umur berapa sih kita belajar coding? Mulai belajar coding tuh baiknya umur berapa gitu? Sebenarnya saat ini tuh saya rasa usia dini atau dari TK pun sudah bisa ya. Cuma maksudnya beda-beda kelasnya. Jadi coding itu sebenarnya adalah logika berpikir. Jadi misalnya contohnya anak-anak TK itu mulai dikasih kayak contohnya bagaimana menyusun balok-balok. Begitu masuk SD itu mereka mulai istilahnya bagaimana sih mengotomatisasi balok-balok tersebut. Bermainan dengan mungkin ada permainan programming Roblox ya yang terkenal ya Roblox misalnya. Karena kan mereka suka game ya, mereka suka bermain. Nah di situ mulai dikenalkan. Ya kan? Jadi pada saat mereka masuk ke SMP itu sudah mulai ada skrip-skrip sedikit-sedikit. SMA itu mereka sudah mulai masuk ke yang tanda petik programming yang sudah jauh lebih baik, lebih terstruktur gitu. Oh berarti semakin dini belajar coding akan semakin change untuk paham codingnya kan semakin besar ya? Betul. Gitu. Nah kan di salah satu unit kita nih khususnya di sekolah Tarsisius 2 ini kan memiliki program coding untuk anak-anak nih ya Kak. Mulai dari dini sampai bahkan sampai ke SMA. Nah tanggapan Kakak nih gimana dengan adanya coding di Tarsisius 2 yang dari awal sampai SMA? Program codingnya udah pasti bagus ya. Program codingnya bagus. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak mengaplikasikan. Nah jadi kadang-kadang kita juga harus sadarin ya ada beberapa hal. Jadi ini beberapa contoh yang setelah saya cukup berumur saya mulai menyadari ya. Mungkin dulu kita di matematika kita pernah belajar yang namanya trigonometri ya. Iya betul. Ya. Ngapain sih belajar trigonometri? Kenapa sih saya harus ngafal sin, cos, tangen? Betul. Untuk apa sih? Ya. Nah, kemudian ada satu yang lebih susah lagi, matriks dan determinan. Ngapain sih angka itu dibikin kotak-kotak, terus dihitung kali silang, untuk apa? Nah, hal-hal semacam itu kita cuma dijejelin, dikasih. Pada saat saya sudah mulai masuk ke dalam sebuah industri, di sini saya baru mulai menyadari. Oh, kalau saya menguasai yang namanya trigonometri, atau yang paling gampang deh, trigonometri paling sederhana adalah Pitagoras. Yang segitiga ya? Ya, segitiga itu. Pitagoras, paling sederhana. Untuk apa sih kita belajar Pitagoras? Itu aja mungkin kalau ditanya mereka masih bingung. Ya kan? Nah, fungsi dari matematika tersebut itu tidak pernah dikasih tahu ke anak-anak didik gitu. Jadi lebih ke Pitagoras adalah ini, that's it. Kenapa tidak misalnya kita mulai sedikit berubah ya. Pitagoras itu tujuannya adalah kita mau mengukur jarak yang kita tidak tahu. Ya kan? Kalau kita di trigonometri misalnya, sebenarnya kalau kita mau mengukur mengukur tinggi sebuah pohon, ya kan? Itu mudah sekali sebenarnya kalau kita tahu caranya. Nah, kemudian yang lebih lucu dulu adalah yang namanya matriks dan determinan ya, setengah mati kita hitung-hitung itu nggak tahu tujuannya untuk apa. Ternyata sekarang kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan distribusi, dasarnya adalah matriks dan determinan.
berapa jumlah kendaraan, berapa jumlah produk, berapa jumlah customer. Bagaimana saya punya 3 kendaraan, saya punya 10 produk, saya punya 5 customer. Bagaimana caranya saya bisa mendistribusikan dengan baik dan benar. Teori dasarnya adalah matriks dan determinan. Dan itu tidak pernah dikasih tahu. Jadi balik lagi, jadi misalnya mereka itu sudah dikasih pelajaran coding dari mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, mereka harus tahu fungsi dari masing-masing coding itu untuk apa dan aplikasinya seperti apa. Jadi jangan saya belajar coding nih, mata pelajarannya komputer ya. Jadi PR-nya komputer aja semua, gitu loh. Jadi divariasikan ke anak-anak gitu. Jadi mereka tuh contoh mereka senang musik nih, ya udah bikin aplikasi yang berhubungan dengan musik. Mereka senang mengarang misalnya bahasa gitu kan. Ya mereka bikin sesuatu gitu loh. Apakah itu novel elektronik, buku cerita elektronik, ya kan. Banyak kan seperti itu. Nah, jadi kreativitas yang bisa kita dapatkan dari sebuah coding itu banyak sekali. Jadi jangan hanya terfokus pada coding itu adalah komputer, coding itu adalah tidak. Jadi coding itu adalah segala sesuatu sekarang. Kalau misalnya ditanya contohnya apa saja berhubungan dengan coding, handphone isinya coding semua, ya kan. Kita sekarang nonton TV digital ya, kan TV sudah digital kan, coding semua, gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa kasih tahu kepada mereka bahwa coding itu punya fungsi yang luas dan mereka masing-masing harus punya satu passion untuk menjalankan yang dia suka, gitu loh. Jadi kadang-kadang kan, apalagi anak SMA ya kan lagi rebel-rebelnya ya, disuruh belajar coding itu ngapain sih? Gitu. Tapi pada saat kita ngasih tahu, ini kalau kamu belajar coding ya, kalau mau ngutak-ngutik motor itu ya, udah gampang hitungannya, misalnya. Sehingga dia akan tertarik. Karena misalnya anak-anak SMA kan lagi suka motor-motoran misalnya atau mobil misalnya. Gitu kan. Kemudian yang wanita-wanitanya lagi suka make up misalnya. Nah, jadi di coding itu bisa dibuat gitu loh. Bagaimana caranya dibuat aplikasi sehingga padanan warna itu bisa kelihatan match gitu. Ya, itu contoh-contoh kecil lah. Oh, berarti sebenarnya goals-nya dari coding itu bukan memahami tentang rumus-rumusnya, tapi tentang pengaplikasian sehari-harinya ya kan? Betul. Karena rumus-rumusnya kita cari di Google udah ada. Contoh misalnya saya mau bikin aplikasi kalau wanita kan ya kelihatan yang filter itu kan, filter itu, nah itu kan salah satunya, ya kan. Oh nanti dibikin blush on-nya seperti apa, nanti warnanya cocok nggak dengan kulit saya segala macam, daripada kan kadang-kadang gini ya kan, beli make up kan mahal, daripada langsung beli begitu nggak cocok sayang gitu kan. Jadi di aplikasi itu maksudnya dia lihat di kamera, kemudian kalau di sini saya pakai blush on warna ini cocok nggak gitu kan, langsung kelihatan seperti itu. Selain kita dapat gimana caranya buat coding, kita juga merasakan apa ya benefitnya gitu ya kan ya. Oke. Nah, selama menjadi IT nih, apa aja sih Kak tantangan-tantangan yang Kakak hadapin sama ini? Tetap manpower. Jadi makanya tadi itu di awal kan saya katakan ada orang belajar coding itu karena ya udah belajar coding. Ada orang belajar coding itu karena dia mau menyelesaikan sebuah masalah. Nah, orang-orang yang mempelajari coding karena mau menyelesaikan masalah itu adalah orang-orang yang mampu bekerja dengan baik biasanya. Kalau misalnya orang hanya belajar coding, mereka tuh translator. Mereka tidak mampu menganalisa gitu loh. Misalnya contohnya, nanti kita bikin alurnya seperti ini ya. Mereka tidak tahu kenapa. Intinya cuma terima perintah, saya diminta untuk desainnya harus begini-gini. Kenapa? Mereka tidak tahu. Kalau yang misalnya mereka memang karena belajar coding untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah, biasanya mereka mampu menyelesaikan itu dengan baik gitu. Solusi-solusi yang diberikan itu biasanya proses pekerjaannya pun lebih terstruktur. Berarti balik lagi ke tujuannya apa, betul, belajar coding gitu ya kan. Nah, tentang IT dan coding ini, apakah dua hal ini tuh apakah worth it untuk masa mendatang? Kita belajar coding dan IT ini apakah worth it untuk masa mendatang atau enggak sih Kak sebenarnya? Jadi gini, kalau dibilang worth it untuk
dijadikan sebagai sebuah spesialis tidak. Tapi jadi kalau ditanya, menurut saya coding ini lebih ke sebuah hal yang sudah wajib kita pelajari. Tapi bukan berarti, jadi gini, dulu ya kita wajib lulus S1 supaya mudah dapat kerjaan. Kenyataannya kan tidak ya. Seperti itu. Jadi harus dibikin coding itu memang seperti itu. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya kita menginvestasikan waktunya kita ke coding itu, apa yang akan terjadi? Nah, ini saya mau kasih tahu. Sekarang kan kalau kita mencari sebuah solusi selalu lewat Google ya. Di Google itu pada saat kita cari, mereka akan melakukan yang namanya proses crawling. Jadi crawling. Jadi contohnya gini, saya mau cari tahu misalnya Yayasan BHK, Yayasan Buddha Hati Kudus. Begitu kita ketik akan muncul. Yang muncul adalah website-websitenya. Ya kan? Kemudian nanti setelah kita tanya lagi ke Google, apakah sekolah Tarsisius 2 bagus? Nanti ada reviewnya. Reviewnya dari mana? Dari website. Ya kan? Nah, sekarang kemudian juga kalau kita misalnya bagaimana cara membuat coding, contoh gini, saya mau buat coding yang berhubungan dengan aplikasi matematika. Saya ketik di Google, nanti dia akan kasih contoh-contohnya, dan kemudian dia akan kasih website yang sudah pernah menyelesaikan coding tersebut. Kita tinggal copy dan paste. Ya. Sekarang ada satu yang lagi hit, ya, itu namanya ChatGPT. Apa Kak? ChatGPT. ChatGPT. Itu salah satu program kalau kita masuk ke OpenAI, itu salah satu produk yang namanya ChatGPT. Itu kalau nanti kita baca di Google ya, itu ChatGPT katanya akan membuat Google itu tutup 2 tahun lagi. Wah. Nah, cara kerja ChatGPT gimana? Pernah tahu chatbot? Chatbot. Misalnya contoh kita lagi ketik sesuatu, ada robot yang menjawab. Oh iya. Seperti itu. Nah, ChatGPT itu level chatbotnya itu sudah tinggi sekali. Maksudnya? Jadi gini, jadi kalau misalnya kita buka OpenGPT, saya mau bikin copywriting tentang bagaimana caranya membuat proses marketing sekolah atau marketing apalah gitu kan. Begitu kita ketik, dia akan muncul langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu adalah best practice yang sudah dirangkum, sehingga itu akan menjadi jawaban yang secara tanda petik, ikutin aja urutannya, minimum keberhasilan itu sudah ada. Oh, jadi jatuhnya dia akan menjadi lebih simpel gitu ya? Lebih simpel. Jadi kalau misalnya contohnya saya mau bikin coding berdasarkan bahasa, contoh gini, saya hanya menguasai satu bahasa pemrograman. Kemudian ternyata pada saat saya mau bikin sebuah aplikasi, saya butuh pemrograman yang lain, dan saya nggak ngerti codingnya. Saya tinggal tanya ke ChatGPT, saya mau bikin coding tentang ABCDE dengan bahasa pemrograman 1 atau 2. Nanti akan muncul. Kita copy, kita paste, jalan. Jadi nggak perlu cari satu-satu. Kalau di Google kan kita cari satu dulu. Ini bener nggak ya? Nanti cari lagi. Wow, keren sekali. Ya, jadi dengan adanya ChatGPT, jangan heran nanti kalau ditanya siapa saja yang hilang. Mungkin kalau murid-murid, tanda petik ya, murid-murid yang tidak suka bikin PR, mereka tidak pernah cari guru les lagi. Karena kenapa? Soalnya itu dia masukin ke ChatGPT, jawabannya keluar. Wow, perkembangan zamannya semakin wow sekali. Jadi makanya tadi ditanya, apakah worth it nggak kita belajar coding? Worth it nggak? Jadi gini, coding itu dibutuhkan sebagai salah satu pembelajaran yang membuat kita mengerti alur sebuah proses. Gitu. Tetapi memang saat ini otomatisasi sedang berjalan, sehingga kadang-kadang kita kadang-kadang kita butuh dasar-dasarnya, sehingga pada saat kita menggunakan aplikasi ChatGPT itu ada beberapa variabel yang harus kita rubah. Kita ngerti, oh saya ngerubah variabelnya tertentu. Misalnya bikin tugas akhir, ya kan, bisa dilihat di YouTube ya, beberapa mahasiswa di Amerika itu mereka bahkan
sudah menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Nah, kan menjadi seorang programmer, menjadi seorang IT kan di kepala saya nih, orang awam yang tidak pernah sama sekali belajar tentang coding segala macam itu kan pikirannya akan aduh pasti susah banget nih, aduh pasti rumit dan segala macam. Nah, selama kakak bekerja sebagai IT nih, tantangan-tantangan apa aja sih kak yang pernah kakak hadepin? Wah, banyak sekali ya, banyak sekali. Contohnya apa nih kak? Misalnya begini, segala sesuatu ini kan sekarang kita lakukan digitalisasi. Proses digitalisasi itu membuat kita itu harus melakukan banyak hal-hal yang tanda petik itu nggak bisa kita hitung manual lagi. Kita butuh bantuan programmer untuk melakukan programming sehingga data-data yang kita dapat itu bisa kita proses dengan cepat. Nah, seperti saya katakan, saat ini programmer saya itu lebih banyak ke yang basicnya adalah teknik elektro, teknik mesin, ya kan? Di mana saya minta mereka untuk belajar coding. Karena kenapa? Karena yang kami lakukan sekarang ini berhubungan dengan itu. Kalau seandainya saya menggunakan seorang tanda petik ya hanya pure computer science, pada saat kita meminta mereka untuk melakukan coding yang berhubungan dengan hardware, itu tingkat kesulitannya tinggi sekali. Karena saat ini banyak orang itu masih menganggap bahwa coding itu hanya sesuatu seperti bikin desain website, ya kan, bikin tampilan-tampilan, dashboard seperti itu. Sekarang ini sudah lebih dari itu. Proses di belakangnya itu yang jauh lebih rumit gitu loh. Jadi tantangannya masih banyak gitu. Dan di balik tantangan kan pasti ada sesuatu yang berkesan, yang bahagia sama bekerja menjadi IT. Nah, boleh ceritain nggak sih kak pengalaman yang paling berkesan selama menjadi IT itu apa aja? Yang paling berkesan ya pada saat kita berhasil menemukan sebuah solusi ya, ya kan, yang contoh selama ini paling gampang gini ya. Kita punya kendaraan ya, motor atau mobil gitu ya, kan selalu disuruh servis di angka tertentu ya, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Kenapa? Ya kan? Itu kan preventif. Apakah rusak nggak rusak? Intinya cuma satu, itu harus wajib diservis. Nah kemudian pada saat kami berusaha mencari yang namanya prediktif, kita memprediksi nih kapan rusaknya, apa rusaknya, dan tiba-tiba kita menemukan signalnya dan kita berhasil, kita merasa oke. Jadi pada saat kita menemukan solusi, disitulah letak kepuasannya, ya kan. Jadi sebenarnya sama seperti kalau nanti adik-adik atau teman-teman yang lain yang ingin belajar coding itu ya, makanya saya bilang waktu belajar ada tujuan dulu. Jadi mungkin misalnya di kelas itu ya, murid-murid itu, kamu sukanya apa? Baru diarahkan, oke, coding ini bisa buat ini loh, bisa buat ini loh, bisa buat ini. Jadi daripada mereka dikasih tugas yang sama rata, lebih bagus mereka dikasih tugas berdasarkan passionnya mereka. Seperti itu. Jadi saat ini tuh jangan terlalu mengkotak-kotakkan jurusan, mata pelajaran, itu jangan lagi. Gitu. Jadi biarkan mereka tuh berkembang gitu loh. Mereka suka musik ya udah, suruh mereka bikin yang musik aja. Oh mereka suka menggambar, suruh mereka bikin yang menggambar aja. Mereka suka matematika, bikin yang matematika. Jadi jangan dibikin satu untuk semua, gitu. Sehingga yang suka pasti selesai, yang nggak suka dia contek aja. Betul. Ya. Jadi kan coding selesai itu juga karena memang kitanya asik, seru mengerjakannya. Kayaknya emang semua pekerjaan tuh kalau kitanya suka, kitanya asik tuh pasti hasilnya bakalan lebih bagus gitu ya kan. Nah, ada nggak sih kak pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Sebenarnya sih kalau dibilang pesan lebih ke apa ya? Mungkin ada beberapa quote aja bahwa life is not as easy as you look. Yes. Ya kan? Jadi kadang-kadang segala sesuatu memang harus kita perjuangkan. Jadi sejauh mana kita mau berjuang untuk hal yang kita inginkan. Ya kan? Buat adik-adik yang sekarang di kelas 3 itu,
tolong ambil jurusan itu berdasarkan keinginan, tapi bukan ikut teman. Bukan ikut teman. Jadi sering sekali itu mereka tuh ngambil kuliah itu jurusannya itu karena ikut teman. Sehingga pada saat mereka kuliah mereka juga kebingungan. Jadi kuliah itu adalah masa paling penting. Itu awal dari segala kehidupan kita sebenarnya. Jadi pada saat kita ikut teman belum tentu kita bisa ikut dia seterusnya. Jadi passion, misalnya contohnya saya ada yang passionnya di musik nih, tiba-tiba ikut teman di akuntan misalnya, ya lucu kan misalnya. Sehingga nanti di akuntan pun dia nggak berhasil, di musik pun dia nggak berhasil. Jadi cari passionnya itu sedari dini ya Kak? Ya, saat ini kalau kita lihat ya industri saat ini semua sudah berdasarkan passion ya, sudah tidak ada lagi. Kalau kita lihat sekarang engineer sudah berkurang, akuntan sudah berkurang, ya kan? Aplikasi akuntansi sekarang otomatis. Kita cuma perlu meng-hire admin yang mungkin kita gaji part time 1 juta 2 juta, pembukuan kita rapi kok. Daripada saya harus hire akuntan ya, misalnya 6 juta 7 juta gajinya gitu. Buat apa? Jadi intinya adalah tahu passionnya sedari dini, jadi kita tahu nih kita mau melangkahnya tuh kemana gitu. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita sukain, kita melakukan sesuatu hal yang emang kita mau dari awal, itu pasti akan selesai dan hasilnya akan sangat memuaskan gitu ya kan Kak. Nah, terima kasih sekali Kak untuk insight-nya di podcast ini, di sama-sama. Di episode kali ini kita jadi tahu nih apa sih sebenarnya coding, apa sih gunanya coding tuh buat apa sih sebenarnya gitu. Terima kasih sekali. Nah, untuk sobat-sobat YBHK, terima kasih juga sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewantiah Yuningtyas dan Kimin. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.